Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta diberkati Tuhan dengan luar biasa. Firman Tuhan hari ini, bagaimana mengetahui kehendak Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami pasti diberkati Tuhan, dan hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengar firman-Mu, dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagaimana mengetahui kehendak Tuhan? Efesus 5 ayat yang ke-17. Efesus 5 ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, ada kata usahakanlah. Jadi untuk kita mengerti kehendak Tuhan, kita harus cari tahu. Kita harus berinisiatif mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena ini adalah hal yang sangat penting. Adalah hal yang sangat mendasar yang perlu kita ketahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan ini sekaligus adalah hal yang terpenting bagi orang percaya. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh orang banyak, bagaimana sih kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Apakah ini kehendak Tuhan? Apakah yang kita kerjakan ini, kita rencanakan ini, yang kita inginkan ini, apakah semua ini kehendak Tuhan? Seringkali kita bertanya-tanya hal demikian. Untuk mengerti kehendak Tuhan adalah harus terus-menerus kita dalam mengikuti Yesus, kita harus terus belajar, harus terus mencari. Karena kalau kita mencari, apalagi kita mencari kebenaran, maka kita akan menemukan kebenaran itu. Nah, bagaimana cara mengerti atau mengetahui kehendak Tuhan atas kita? Maka yang pertama yang penting adalah sebagai orang Kristen, kita harus mempersembahkan hidup ini. Kita harus mempersembahkan hidup kita. Dan itu sebagai ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati adalah seluruh kehidupan kita. Bukan cuman hanya ibadah kita yang 2 jam. Jangan menjadi Kristen yang begitu saja. Jadilah Kristen yang benar-benar hidup itu dipersembahkan untuk Tuhan. Artinya hidup kita ada dalam pemakaian Tuhan. Kita berserah. Maka lihatlah penyerahan hidup kita sebagai persembahan yang hidup itu akan membawa kita kepada pengertian tentang kehendak Tuhan atas hidup kita. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, agar kita mengerti kehendak Tuhan, maka yang kedua adalah pola hidup, pola pikir itu harus berubah. Kita nggak bisa terus-menerus hidup dalam pola yang lama, manusia lama. Kita harus berubah. Roma 12 ayat yang kedua.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi saudara, untuk kita mengerti kehendak Allah harus ada perubahan pola pikir dan pola hidup. Nah, itu penting sekali. Untuk kita mengetahui kehendak Tuhan, maka kita sebagai orang Kristen, kita harus ada perubahan pola pikir dan pola hidup, sehingga kita mengerti kehendak Allah. Baik, berkenan, sempurna. Roma 12 ayat 2 berkata demikian. Untuk itu saudara, kita harus berubah pola pikir dan pola hidupnya. Kita nggak bisa pakai pola-pola yang lama, manusia lama kita. Nah, untuk kita mengerti kehendak Allah, ya Tuhan tentunya memberikan kita hikmat. Tuhan memberikan kita pengertian yang benar. Kolose 1 ayat ke-9 itu disampaikan kepada kita untuk kita itu hidup benar. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal kehendaknya di dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara, perlu sekali untuk kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kolose 1 ayat yang ke-9 dikatakan, Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi hikmat itu Tuhan berikan supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Pengertian yang benar juga Tuhan berikan. Untuk itu kita harus betul-betul mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kekristenan kita adalah kekristenan yang berkenan. Kekristenan kita adalah kekristenan yang benar di mata Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk itu saudara, perlu sekali kita merenung, kita berdiam diri untuk bertanya, apakah yang kita inginkan ini, apakah yang kita rencanakan ini sudah berkenan, sudah sesuai dengan kehendak Tuhan apa tidak. Kalau tidak saudara, sia-sialah yang kita kerjakan kalau itu tidak kehendak Tuhan. Nah, apa tujuan kalau kita mengerti kehendak Tuhan? Apa tujuannya? Apa goalnya? Maka kehidupan kita itu menjadi layak. Kehidupan kita itu menjadi berkenan. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kehidupan kita tentunya berbuah. Kita bertumbuh. Bahkan kehidupan kita penuh kuasa. Dan kehidupan kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Inilah yang terjadi waktu kita mengerti kehendak Tuhan. Kehidupan kita dilayakkan, kita berkenan, kehidupan kita berbuah, kekristenan kita bertumbuh, dan kita penuh dengan kuasa, dan kita menjadi pribadi yang mudah bersyukur. Untuk itu saudara, marilah kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, di dalam kekristenan kita, sehingga kita menjadi Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami belajar supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga hidup kami boleh berkenan, boleh menyenangkan hati-Mu, dan kehidupan kami boleh bertumbuh. Kami penuh dengan otoritas kuasa yang daripada Tuhan, karena kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Untuk itu kami harus mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai ibadah yang sejati. Kami harus berubah pola hidup dan pola pikirnya, sehingga hidup kami
boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.